Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, gelombang 3, angkatan 6, peserta pendidikan latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan salah satu tokoh yang pantas dijadikan role model dalam mengimplementasikan nilai berakhlak. Adalah salah satu mantan menteri yang banyak disukai dan dicintai oleh masyarakat Indonesia, yakni Ibu Pujiastuti. Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1955 di Pangandaran, Jawa Barat. Meskipun tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak lantas menjadikan beliau rendah diri. Selain menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala, beliau juga seorang pengusaha, pemilik sekaligus Presiden Direktur PT Asi Pujiastuti, PT Puji Aviation, dan Pujiastuti Flying School. Sikap berorientasi pelayanan dari beliau adalah pada April tahun 2022 lalu, Ibu Susi melakukan aksi bagi-bagi kapal di Pulau Similu, Aceh. Sebanyak 4 kapal diberikan kepada para panglima laut untuk melakukan pengawasan terhadap terumbu karang dan memastikan keselamatan nelayan yang melaut. Di samping itu, beliau meminta agar kapal-kapal tersebut membantu kemudahan akses transportasi bagi guru-guru yang mengajar di pulau terpencil. Ini merupakan sikap beliau untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Akuntabel. Dari aspek akuntabel, Ibu Susi Pujiastuti bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi demi memperbaiki kelautan Indonesia. Ibu Susi menjaga sumber daya alam kelautan milik negara dengan mengeluarkan larangan pukat lehela atau pukat udang dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 71 Tahun 2016. Ini tuh, beliau juga mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster. Larangan itu untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan. Kompeten. Seperti yang kita ketahui, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan ini hanya berijazah SMP. Namun, profesionalismenya dan kompetensinya tidak dapat diragukan lagi untuk menjaga ekosistem kelautan Indonesia. Kinerja baik Bu Susi yang benar-benar nyata membuat beliau mendapat pujian dan penghargaan yang tinggi. Harmonis. Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti tidak pernah membandingkan tiap-tiap orang dan hanya fokus memikirkan cara untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Ibu Susi dikenal dengan sosok yang mau berbaur dan dekat dengan rakyat. Beliau memiliki sikap yang ramah dan supel. Ia mau berjabat tangan dengan para warga dan nelayan tanpa memandang profesi dan status latar belakang perekonomian para warga. Hal inilah yang menjadikan Ibu Susi Pujiastuti dikagumi oleh masyarakat. Loyal. Perilaku loyal yang ditunjukkan oleh Ibu Susi Pujiastuti adalah sikap menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada peraturan yang diterapkan oleh Ibu Pujiastuti mengenai kapal asing yang tertangkap tangan melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan terbukti bersalah maka akan ditenggelamkan. Meskipun banyak mendapat protes dari negara-negara tetangga, tidak membuat beliau gentar demi menjaga nama baik negara Indonesia dan memberikan efek jera terhadap para pelaku illegal fishing. Salah satu penerapan nilai adaptif adalah mendorong jiwa kewirausahaan. Ibu Susi adalah salah satu sosok wanita yang teladan atas kesuksesan dan kegigihannya. Beliau mampu menjadi pengusaha sukses serta mengemban tugas negara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Salah satu alasan yang membuat beliau dikagumi sebagai seorang pelaku bisnis adalah kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Beliau menekuni sektor bisnis ekspor ikan sampai dengan bisnis transportasi penerbangan. Atas kesuksesannya, beliau mendapatkan penghargaan karena perannya untuk memajukan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan di wilayah Republik Indonesia.
kolaboratif. Nilai kolaboratif yang terdapat pada Ibu Susi yaitu ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Ia melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti untuk membantu menjaga kedaulatan Indonesia dari pencurian ikan oleh pihak asing. Ketika dirinya mengetahui bahwa Kementerian Perikanan dan Kelautan tidak memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk menjaga laut Indonesia, maka ia menawarkan kerjasama dengan TNI dan juga sudah merupakan tugas TNI untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Berdasarkan kiprah Ibu Susi Pujiastuti sejauh ini, banyak sekali nilai berakhlak yang dapat kita pelajari dan juga dapat diimplementasikan nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan kerja kita sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, core value berakhlak ini sangatlah relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Maka dari itu, amat sangat penting bagi kita, terutama aparatur sipil negara, untuk terus mempelajari dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sekilas profil dari Ibu Susi Pujiastuti yang selama ini telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk negeri ini. Dan ini merupakan salah satu contoh tokoh panutan bagi seorang ASN yang harus selalu melaksanakan nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih kepada Ibu Susi Pujiastuti yang telah menjadi panutan dan inspirasi bagi para ASN. Menurut saya, Bang, undang-undang, aturan hukum, apapun yang dibuat oleh ahli hukum, oleh wakil rakyat, seharusnya itu punya decency, punya rasionalitas tinggi, punya logika dan keadilan yang bisa diberikan, dinikmati kepada rakyat Indonesia semuanya.